Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang peran hubungan dalam membentuk kehidupan kita? Pernahkah Anda berada dalam hubungan yang membuat Anda mempertanyakan dampaknya terhadap pertumbuhan pribadi Anda? Bagaimana jika ada tanda-tanda yang tertanam dalam ajaran Islam yang dapat membantu kita mengevaluasi hubungan-hubungan ini? Merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, menjadi jelas bahwa tidak semua hubungan membawa manfaat terbaik bagi kita atau sesuai dengan nilai-nilai kita. Bahkan, mengenali tanda-tanda hubungan yang merugikan adalah hikmah yang tercermin dalam sejarah Islam. Jika Anda ingin melindungi iman dan kesehatan mental Anda tanpa sepenuhnya mengisolasi diri, pastikan untuk mengakhiri hubungan yang menunjukkan tanda-tanda tertentu yang merugikan. Umar, seorang sahabat dekat Nabi Muhammad, memegang prinsip yang kuat dan tahu kapan harus memutuskan hubungan demi kebaikan yang lebih besar. Ketajaman dalam memilih lingkaran sosial ini bukanlah konsep baru. Hal ini telah ditekankan berulang kali dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan peniup api pandai besi." Hadis ini menyoroti pentingnya memilih teman dengan bijak. Sayangnya, bahkan di antara keluarga dan teman, ada orang-orang yang keberadaannya dapat menjauhkan kita dari kebenaran dan membawa kita pada keburukan. Seberapa besar pengaruh hubungan dalam hidup Anda? Pernahkah Anda berhenti untuk berpikir tentang bagaimana orang-orang tertentu dalam hidup Anda dapat memengaruhi iman dan kesehatan mental Anda? Hari ini, saya akan membahas 7 tanda yang menunjukkan bahwa sudah saatnya mengakhiri suatu hubungan. Tanda-tanda ini dapat muncul dalam berbagai jenis hubungan, baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Seperti biasa, simak pembahasan ini sampai akhir. Hari ini, saya akan menjelaskan secara rinci melalui perspektif Islam tentang hubungan yang beracun, pandangan yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan panduan untuk menjaga hubungan yang sehat. Bab 1. Mereka menjauhkan Anda dari Allah. Di era digital ini, mudah untuk teralihkan dan tersesat oleh pengaruh orang-orang di sekitar kita. Al-Quran menyatakan, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya." Jika seseorang secara konsisten mendorong Anda untuk melalaikan salat, melakukan aktivitas haram, atau mengabaikan kewajiban agama, ini adalah tanda bahaya besar. Pengaruh seperti ini dapat melemahkan iman Anda dan menjauhkan Anda dari Allah. Secara emosional, hubungan yang menjauhkan Anda dari iman seringkali menimbulkan perasaan bersalah, kebingungan, dan koneksi yang lemah terhadap keyakinan Anda. Penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat iman Anda dan mengingatkan Anda kepada Allah. Renungkan hubungan Anda dan pertimbangkan apakah mereka membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari Sang Pencipta. Nabi Muhammad memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman. Dengan terlibat dalam hubungan yang merugikan, Anda kehilangan kejernihan spiritual dan mental yang diperlukan untuk perbaikan diri dan pertumbuhan. Bab 2. Mereka bersikap kasar. Kekerasan, baik fisik, emosional, maupun psikologis, adalah tanda serius bahwa hubungan tersebut harus diakhiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh ada tindakan yang merugikan ataupun saling membalas kerugian." Islam sangat menjunjung tinggi martabat dan penghormatan terhadap setiap individu. Segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai ini dan tidak boleh ditoleransi. Hubungan yang penuh kekerasan dapat merusak harga diri, kesehatan mental, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Jika Anda berada dalam hubungan seperti itu, sangat penting untuk mencari bantuan
dan menjauhkan diri dari situasi tersebut. Ingatlah, Allah tidak ingin Anda menanggung bahaya atau penindasan. Berlindunglah kepada Allah dan ambillah langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri Anda. Bab 3. Mereka mendorong perilaku dosa. Seorang teman sejati atau anggota keluarga seharusnya mendorong Anda untuk melakukan perbuatan baik dan kebenaran. Al-Quran menyatakan, "Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Jika seseorang dalam hidup Anda terus-menerus mendorong Anda untuk melakukan perilaku dosa seperti berbohong, menipu, atau aktivitas haram lainnya, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut. Perilaku dosa tidak hanya memengaruhi hubungan Anda dengan Allah, tetapi juga mencemari karakter dan integritas Anda. Renungkan apakah orang-orang di sekitar Anda membantu Anda tetap di jalan kebenaran atau justru menyesatkan Anda. Sahabat sejati seharusnya mengingatkan Anda akan tujuan hidup dan membantu Anda menjaga nilai-nilai moral Anda. Bab 4. Mereka terus-menerus negatif dan pesimistis. Negativitas dapat sangat melelahkan dan merusak kesehatan mental Anda. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang menjauh." Paparan terus-menerus terhadap negativitas dapat menyebabkan perasaan putus asa dan depresi. Jika seseorang dalam hidup Anda selalu negatif, suka mengeluh, atau pesimistis, mungkin sudah saatnya untuk menjaga jarak. Dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan optimistis dapat meningkatkan semangat Anda dan mendorong pola pikir yang lebih sehat. Penting untuk menjaga hubungan yang menginspirasi harapan dan kebahagiaan, bukan yang melemahkan semangat Anda. Bab 5. Mereka iri dan cemburu. Iri hati dan kecemburuan dapat merusak bahkan hubungan yang paling kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hati-hatilah terhadap iri hati, karena sesungguhnya ia menghancurkan amal kebaikan seperti api membakar kayu bakar." Jika Anda menyadari bahwa seseorang terus-menerus iri terhadap kesuksesan, kebahagiaan, atau berkah Anda, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang beracun. Iri hati dapat memicu rasa dendam, ketidakpercayaan, dan konflik. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan melindungi diri Anda dari pengaruh negatif semacam itu. Teman sejati dan keluarga seharusnya mendukung dan merayakan pencapaian Anda, bukan meremehkannya karena iri hati. Bab 6. Mereka tidak menghormati batasan Anda. Menghormati batasan pribadi sangat penting untuk setiap hubungan yang sehat. Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Kebijaksanaan ini menekankan pentingnya menjaga dan menghormati batasan. Batasan adalah garis tak terlihat yang melindungi ruang pribadi, emosi, dan kesejahteraan mental kita. Mereka adalah fondasi identitas dan harga diri kita. Ketika seseorang berulang kali tidak menghormati batasan Anda, baik secara emosional, fisik, maupun mental, hal ini menunjukkan hubungan yang beracun. Batasan emosional mencakup menghormati perasaan dan pendapat Anda. Jika seseorang terus meremehkan emosi Anda atau mengabaikan pengalaman Anda, mereka melanggar batas emosional. Batasan fisik mencakup ruang pribadi dan tingkat kenyamanan Anda. Jika seseorang melanggar ruang pribadi Anda atau menyentuh Anda tanpa izin, mereka melanggar batas fisik. Batasan mental melibatkan penghormatan terhadap pemikiran, nilai, dan keyakinan Anda. Jika seseorang meremehkan atau mengejek ide dan keyakinan Anda, mereka melanggar batas mental Anda. Hubungan yang sehat memerlukan saling menghormati dan memahami. Ketika kedua pihak menghormati batasan masing-masing, hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Sebaliknya, jika seseorang mengabaikan batasan Anda, hal ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Anda sebagai individu. Pengabaian ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti terus-menerus menyela Anda, membuat keputusan untuk Anda tanpa melibatkan Anda, atau memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai.
penting untuk mengenali dan menegaskan batasan Anda. Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk menetapkan batasan. Anda perlu menyampaikan batasan Anda dengan tegas dan jelas kepada orang lain. Misalnya jika Anda membutuhkan waktu dan ruang pribadi, komunikasikan kebutuhan ini secara jelas. Jika seseorang terus-menerus melanggar batasan Anda, meskipun Anda sudah berusaha untuk mengomunikasikannya, mungkin perlu untuk menjaga jarak dari individu tersebut. Menjauhkan diri dari mereka yang tidak menghormati batasan Anda adalah bentuk penghormatan diri dan perawatan diri. Hal ini mengirimkan pesan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan tidak akan mentoleransi ketidakhormatan. Ini bisa menjadi tantangan, terutama jika orang tersebut adalah teman dekat atau anggota keluarga. Namun, melindungi kesejahteraan Anda harus selalu menjadi prioritas. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menghormati batasan Anda dan mendukung Anda. Ingatlah, sebuah hubungan seharusnya menambah nilai dalam hidup Anda, bukan menguras energi Anda. Singkatnya, tidak menghormati batasan Anda adalah indikator jelas dari hubungan yang beracun. Dengan mengenali dan menegaskan batasan Anda melindungi harga diri dan kesejahteraan Anda. Hikmah dari ajaran Islam mengajarkan kita untuk menghormati diri sendiri dan orang lain, sehingga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Bab 7. Mereka tidak memiliki integritas dan tidak dapat dipercaya. Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia mengkhianatinya. Ajaran yang mendalam ini menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan. Jika seseorang terus-menerus berbohong, mengingkari janji, atau mengkhianati kepercayaan Anda, itu adalah tanda jelas dari hubungan yang bermasalah. Integritas dan dapat dipercaya bukan hanya nilai moral, tetapi juga prinsip inti dalam Islam yang membimbing perilaku interpersonal dan harmoni masyarakat. Sifat-sifat ini sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan pribadi maupun komunal. Seorang yang berintegritas bertindak dengan kebenaran dan ketulusan, tidak hanya di depan umum tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Sementara itu, dapat dipercaya berarti seseorang dapat diandalkan dalam segala urusan. Ketika nilai-nilai ini hilang dalam diri seseorang, hubungan menjadi rapuh, penuh ketidakpercayaan dan penipuan. Hubungan tanpa kepercayaan dan integritas ibarat bangunan tanpa fondasi, mudah runtuh kapan saja. Ketika janji-janji dibuat namun terus-menerus dilanggar, hal ini melemahkan keyakinan terhadap komitmen dan ketulusan orang tersebut. Pengkhianatan, mungkin yang paling menyakitkan dari semua perilaku ini, dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam sehingga sulit untuk membangun kembali kepercayaan itu. Dampak emosional dari berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki integritas dan tidak dapat dipercaya bisa sangat besar, menyebabkan stres, kecemasan, dan kekecewaan yang terus-menerus. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini sejak dini dalam hubungan dan menanganinya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Carilah hubungan dan persahabatan yang memperkaya hidup Anda, serta memberikan rasa saling percaya dan hormat. Dalam Islam, pemilihan teman dianjurkan dengan menekankan dampak orang-orang terhadap karakter dan keimanan seseorang. Selain itu, menjadi seseorang yang berintegritas juga menetapkan standar tentang bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, Anda dapat menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk bertindak serupa, mempromosikan budaya kejujuran dan keandalan. Jika Anda berada dalam hubungan di mana nilai-nilai integritas dan dapat dipercaya tidak tercermin, mungkin bijak untuk mempertimbangkan kembali dinamika hubungan tersebut. Kesimpulannya, integritas dan kepercayaan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap hubungan. Keduanya membangun kepercayaan yang menjadi landasan dari semua hubungan yang baik. Ketika keduanya tidak ada, hubungan tersebut cenderung tidak dapat bertahan lama. Dengan memastikan bahwa Anda dan orang-orang di sekitar Anda menjunjung tinggi nilai-nilai ini,
Anda dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Ingatlah, tindakan seseorang seringkali lebih berbicara daripada kata-kata mereka. Jadi perhatikan, bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi juga apa yang mereka lakukan. IoT Anda merasa ke artikel ini bermanfaat dan ingin memberdayakan lebih banyak muslim pria dan wanita dengan wawasan ini, silakan bagikan pesan ini secara luas. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dan membantu kami berkembang. Jika Anda telah membaca sampai akhir, tinggalkan komentar di bawah dengan kata jiwa Islami untuk memberitahu kami bahwa Anda bersama kami dalam perjalanan penemuan dan pemahaman ini. Terima kasih atas waktu dan dedikasi Anda dalam menyebarkan pengetahuan. Tetap kuat, tetap teguh, dan ingat setiap berbagi dan komentar membantu kami menjangkau mereka yang mungkin paling membutuhkan diskusi kami. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.